saya kuliah itu kan tahun 88, informatikanya tahun 88 gitu. Bisa dibayangkan kan, codingnya masih pakai Pascal. Jadi di IBM yang gede banget itu gitu, ngopi udah habis 12 aja belum kelar programnya gitu kan. Jadi generasi saya seperti itu sampai sekarang gitu. So I have the luxury to know perjalanan panjang perkembangan dari dunia IT, programming dan sebagainya. Yang tadi masih disebut dengan low code ya, dan bahkan no code kan itu ya buah kerja dari AI sebenarnya. Kalau zaman saya program AI pertama kali waktu kalian masih ingat nggak IBM Deep Blue lawan saya lupa Komunitas Pak atau pemain catur dunia itu kan, itu zaman saya program pakai Delphi itu AI. Jadi bukan AI itu nggak baru ketemu sekarang, jadi ya udah dari zaman kapan gitu. Ya tentu kalau nanti ditanya tentang AI itu pasti ada udah pernah nonton filmnya juga lah ya, Alan Turing kan, Alan Turing yang bisa mecahin kode kan, jadi para ahlinya berdua dan seterusnya lah, itu nggak usah diperpanjang. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan di depan sebagian juga Anda tinggal baca sih. Sekarang usah baca pun dia tanya GPT aja udah tahu kan. What is AI gitu ya, kapan dia mulainya dan sebagainya. So simple seperti itu untuk mengetahui ini. Tapi paling tidak gini, saya hampir 30 tahun bergelut di industri. Enaknya saya ini kan karena era Brontosaurus gitu ya, dinosaurus gitu kan. Saya menikmati banget yang namanya corporate life, company life sebelum datangnya startup gitu kan. Saya sama Mas Kibun dan teman-teman yang ada sekarang, ada Mas Sudar dan sebagainya ini kan mulai bikin Kids itu bareng-bareng tahun 2008, tapi saya kira-kira tahunnya kalau nggak salah 2009 ya. Ya cross nggak cuma yang ini, termasuk yang big data dan sebagainya itu terlibat banget. Jadi terus terang nanti the secret of AI itu akan coba kita sama-sama teliti ya. Kita onionize itu bahasa yang sulit untuk onion kan, onionize itu bahasa dark web ya. Anda kalau ketemu dengan bahasa-bahasa seperti itu hati-hati ya, itu udah masuk ke torrent dan dark web nanti. Jadi kalau Anda bisa ditipu dengan surat undangan nikah yang pakai APK di belakangnya dan sebagainya, itu gampang, itu beli aja di dark web, murah kok, habis tipu semua orang, ada bisa dapat. So this is called cyber security kan. Next lah kita bahas itu ya. Jadi ini yang kita bahas kan fokus dulu ya. Yang kayak gitu kita lihat dulu ya. Nanti kita bahas pertanyaan juga kita bahas ya. So jadi kita perlu adaptasi AI atau tidak kan, pertanyaannya kan begitu ya. Kalau yang paling level yang paling sederhana mungkin yang tadi disampaikan oleh Mbak Ita, jadi MC ulang tahun ini bikin copywritingnya minta dibantu AI kan, itu ya pasti langsung keluar ya. Saya udah nyoba beberapa kali bikin surat cinta, kalah sama ya. Dia lebih keren ternyata ya, surat cinta kita kalah berbunga-bunganya dengan kalau disuruh AI yang bikin. Jadi buat yang masih jomblo-jombloan di sini ya boleh ya, coba nanti cewek atau cowoknya kalau dapat surat cinta dari AI. Nah teman-teman, tadi saya bicara bahwa jangan sampai AI ini jadi buzzword, cuma sekedar hype, ngerti kripto, terus kemudian nggak tahu jeroannya, terus kita kemudian cuma terkesima orang lain kripto menang, terus kita ikut-ikutan gitu ya. Apalagi yang sekarang lebih parah kan pinjol sama video online itu kan ya. Tapi masyarakat kita memang begitu, cepat sekali terpengaruh dengan urusan itu ya. Kripto itu kayak dunia baru lah, terus ditipu-tipu soal masa depan uang, kata-kata di kripto dan sebagainya, ya milih-milih aja gitu ya. Nah saya nggak mau AI pun nanti punya pengaruh yang sama seperti itu. Sebenarnya yang tadi saya katakan bahwa AI itu bukan barang baru, kita ngobrolin AI itu sudah lama sekali. Ya dulu mungkin nggak sampai ngomongin artificial intelligence yang keras begitu, lebih ke machine learning lah ya, mesin yang bisa belajar sampai masuk ke robotik dan seterusnya. Ada barangkali tahu Asimo lah segala macam yang Jepang yang robotik.
Nanti kita akan bicara kompleksiti yang akan kita hadapi di AI kemudian hari. Tapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang bermain di industri apapun ya, across all industry, if you don't adopt and subscribe AI in the future, ini akan berakhir seperti yang sudah tewas-tewas seperti body shop, closing down, Tupperware, karena itu negara-negara semua sama ibu-ibu gitu ya, closing down. Terakhir Bata, gede apa tuh? Juga sama. Terus apa lagi ya? Macam-macam. Jadi ya tadi dari Pak Dokter kita mengatakan apa? Nokia ya. Nokia, BlackBerry juga close down. Yang menarik kan Nokia waktu close down waktu company dibeli sahaja toilet paper gitu oleh Microsoft. Itu dia CEO-nya pidato, dia bilang we have done nothing wrong. Kita nggak melakukan sebuah kesalahan apapun. But yet we have to close down. Kenapa dia mengatakan dia tidak melakukan kesalahan apapun? Karena dia menggunakan patron cara berpikir, cara menjalankan company pada saat itu yang sudah ketinggalan. Jadi auditing nggak ada masalah, jadi good corporate governance ada, semua ada. Kan itu diajarkan oleh School of Thought-nya Harvard, Stanford dan lain-lain kan seperti itu kan. Tapi ternyata untuk bisa survive, kamu nggak bisa mengandalkan hanya report keuangan yang bagus, good corporate governance, fraud nggak ada dan sebagainya. Tapi agility kita untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman itu nggak ada. Bata juga sama. Bata close down itu karena apa? Fail to detect perubahan lifestyle. Ya, fail to detect customer needs yang berubah. Zaman Gen Z dan milenial itu berbeda dengan zaman jaya-jayanya Bata. Ya, zaman Tupperware rame di ibu-ibu pengajian dan arisan itu sudah beda dengan lock and lock dan kompetitor lain yang bisa beli online. MLM semua rata-rata collapse, yang bisa jual bantal magnetik, papers organik segala macam close down. Why? Ya karena mereka fail to detect perubahan zaman. Termasuk nanti di AI ini kita akan lihat apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan dengan AI di kemudian hari. Tapi saya warning kepada Bapak Ibu sekalian bahwa AI is not only GPT. Ya, even kita ngomong GPT pun itu evolving dan kecepatannya akan luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, barangkali untuk sedikit slicing apa yang terjadi di belakangan ini. Kenapa kok akselerasi AI itu begitu cepat? Itu adalah karena kombinasi dari data yang semakin banyak. Saya dulu pernah jadi advisor CT.com, itu sekitar 15-20 tahun yang lalu, di mana belum ada website di Indonesia masih sangat kecil, sehingga ketika kita crawling itu kita mau melawan Google waktu itu jadi engine mesin gitu untuk pencarian gitu, karena bibit seednya atau datanya terlalu kecil, jadi nggak utang. Tapi Anda bayangkan sekarang ini data tersebar di segitu banyak data yang bisa kita sedot dalam waktu yang sama. Persoalannya kan kecepatan untuk menyedot data itu dan meng-crawling data, mematrikskan, membuat datasetnya, dianotate, kemudian untuk menghasilkan sebuah informasi itu kalau pakai CPU yang motherboard yang prosesor yang bukan GPU, ini akan lama sekali. Jadi begitu lahir orang-orang game yang pakai GPU ini kan karena grafik itu kan prosesnya kan besar sekali ya, butuh kapasitas prosesor yang gede. Awalnya dedicated kan, Nvidia itu untuk game, untuk orang main game, dan anak-anak game ini kan rese-rese, lagging aja nggak mau. Ya, mana anak game di sini? Lagging dikit aja kan teriak-teriak mana-mana gitu ya, benar ya? Ya kalau Anda main game, apapun lah itu ya. Jadi yang butuh prosesor yang kencangnya luar biasa, graphic prosesor. Nah, graphic prosesor itu kencang ini ya karena dia harus menarik banyak data untuk diproses secepat mungkin gitu ya. Karena itu kan pixel-pixel grafis yang begitu cepat dan makin lama makin deep kan. Udah pengen cepet, nggak ada lagging, pengen resolusinya bagus kan, anak-anak game lesanya kan kayak gitu kan. Nah, itulah yang membuat prosesor GPU itu semakin lama semakin
besar dan semakin kencang. Nah itu kemudian dipakai untuk rolling data. Jadi sekarang kenapa kok harga GPU itu roket ya, itu karena dipakai untuk AI. Dan teman-teman, the AI kalau kita pelajari walaupun semua nanti next aja deh, ini saya sebenarnya ngobrol udah ada di sana semua nanti di bagian sebenarnya kenapa kok butuh GPU yang segitu banyak, bahkan sampai Intel sekarang ini ya, karena Microsoft yang sekarang juga investor gedenya di GPP ya, itu beli GPU itu udah kayak gimana ya, sampai Intel gitu, orang lain ada bagian gitu ya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi gini teman-teman sekalian, per hari ini, tiap hari kalian akan melihat ada perusahaan AI yang lahir. In whatever sense, dari sisi yang edukasi sampai ke yang bikin video, bikin musik, bikin gambar, bikin apapun itu akan lahir begitu cepat tiap hari. Itu didorong oleh tadi GPU. Otak dan algoritma cara kerjanya more or less sama. Cara kerjanya more or less sama. Nanti kita bahas cara kerjanya ya. Kalau yang ini timeline kan. Ini timeline. Nah, teman-teman, generative AI ini yang kita bahas yang Anda kenal namanya GPT itu kan sebenarnya kelasnya adalah Gen AI ya, generative AI. To be quite frank, semua negara itu sekarang lagi berpikir untuk bikin generative AI. Tapi investasinya kan gila kan, tadi yang saya bilang mesin GPU-nya itu kan mahalnya luar biasa kan. Dan makanya kalian kalau menunggu generative AI pasti dari perusahaan-perusahaan yang kelasnya raksasa, dari Microsoft, dari Elon Musk, dari Google yang Lambda, Gemini dan lain-lain gitu ya, Copilot atau yang punya Bing, punya Microsoft itu pun pakai belakangnya kan OpenAI GPT. Dan ini nggak akan berhenti infrastrukturnya. Kalau Microsoft masih pakai Azure, kemudian dikasih GPU, terus kalau Google dikasih GCP dan seterusnya ya. Amazon juga main di bidang ini, Alibaba juga main di bidang ini. So you just name every big corporation, mereka semua pasti punya mimpi untuk AI, terutama apalagi Cina setelah di ban sana sini. Ada gini, kalau sekarang AI ini jadi mahal karena GPU-nya mahal. Wait until sekitar 2 tahun lagi kalau Cina udah bisa bikin GPU sendiri. Kan sekarang kan dia di ban ya, nggak boleh, Samsung nggak boleh jualan, TSMC Taiwan Semiconductor Industry itu nggak boleh juga jualan ke China kan, jadi mereka harus bikin sendiri. Jadi China ini agak sedikit terhambat perkembangan semikonduktornya, makanya beberapa gadget mereka ini nggak bisa kayak Samsung dan lain-lain, karena dia harus pakai generasi lama. Mesin yang dia pakai untuk bikin semikonduktor di negara dia itu masih pakai generasi lama. Dan by the way, ya satu-satunya negara yang bisa bikin mesin untuk semikonduktor itu kalau nggak salah Belanda atau Denmark. Satu negara aja yang bisa bikin untuk seluruh perusahaan semikonduktor. Dan Amerika karena perang dengan China, ya dia nggak memperbolehkan semua negara yang beraliansi dengan Amerika itu untuk jual semikonduktor ke China. Tapi ya China bilang ya dia akan keluar dengan yang lebih bagus 2 tahun lagi, karena ini dia udah ngomong 2 tahun kemarin kan. So wait until GPU-nya bisa dibikin oleh China. Apapun yang dibikin oleh China kan pasti murah. Jadi Anda tinggal tunggu aja kan gitu ya. So gini, ketika mereka bisa bikin, Anda bisa bayangkan bagaimana AI itu akan berkembang secepat. Karena itu pekerjaan yang lebih berat lagi dari AI. Jadi AI itu kompleksitinya semakin lama pasti akan semakin tinggi. Begitu dari teks pindah ke code, image, video. Yang tadi dibilang soal code itu termasuk untuk programmer barangkali yang paling pertama kali akan kehilangan pekerjaannya begitu low code dan no code itu bisa semakin keren ya.